News Update Berita 1 TV kembali menyapa Anda. Pemirsa, indeks harga saham gabungan dibuka menguat pada perdagangan pagi tadi. Untuk melihat jalannya penutupan perdagangan sesi 1, kita bergabung dengan rekan Prilia Carvalho dan juru kamera Sartika Harahap langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Prilia, sempat dibuka di zona hijau. Lalu bagaimana penutupan IHSG pada siang ini? Ya, Rolando dan juga pemirsa, pasca dibuka pada pembukaan perdagangan pagi tadi bergerak di zona hijau ataupun juga mengalami penguatan naik 1,12% ke level 4.582,32. Kami pantau memang IHSG terus bergerak di zona hijau hingga penutupan perdagangan sesi 1. Kita akan langsung menuju ke papan Bursa Efek Indonesia untuk melihat bagaimana kondisi IHSG di penutupan perdagangan sesi 1. Pada penutupan perdagangan sesi 1, IHSG ditutup menguat 1,02% atau setara dengan 46,11 basis poin ke level 4.577,79. Tercatat trading volume 6.197 juta lembar saham, trading value 3.626 miliar dan trading frekuensi 351.152. Dari 10 sektor pembentuk IHSG, seluruhnya berada di zona hijau. Sebanyak 174 saham menguat sehingga mendorong IHSG ke zona hijau, kemudian 40 saham melemah dan 70 saham diam di tempat ataupun juga stagnan. Dari 10 sektor pembentuk IHSG, penguatan dipimpin oleh sektor industri dasar yang naik 2,96%, disusul sektor pertambangan yang juga menguat 2,24%, dan sektor infrastruktur yang juga naik 1,54%. Saham yang menguat dan mendorong IHSG ke zona hijau, di antara lain adalah emiten berkode SAMF yang naik 25% ke 340.000 per lembar saham. Lalu ada juga emiten berkode ARTO yang menguat 25%. Lalu dan terakhir adalah emiten berkode INAI yang juga naik 24,47%. Rolando. Ya baik, Prilia. Lalu sentimen apa saja yang mempengaruhi IHSG, baik domestik, global, dan regional? Ada sejumlah sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG di perdagangan hari ini, baik itu datang dari global maupun juga dari dalam negeri. Kalau kami lihat memang dari global, IHSG masih dipengaruhi dan juga rawan terhadap aksi jual asing untuk perdagangan Jumat ataupun juga akhir pekan ini, di mana IHSG dibayangi potensi lanjutan pelemahan nilai tukar rupiah seiring dengan masih rendahnya appetite investor terhadap aset-aset beresiko di tengah peningkatan jumlah kasus COVID-19 di dunia. Terutama memang negara yang berpengaruh adalah Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, serta kekhawatiran adanya second wave di Tiongkok, terutama terkait dengan imported case. Kalau dari dalam negeri sendiri, investor masih menantikan implementasi dari sejumlah kebijakan stimulus yang telah diumumkan oleh Presiden Jokowi. Kita akan lihat dan juga pantau, Rolando dan juga pemirsa, bagaimana pergerakan IHSG, apakah masih terus bergerak di zona hijau ataupun juga mengalami penguatan di pembukaan perdagangan sesi kedua.